Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan dan saudara semua. Saat ini kita berbagi perspektif mengenai bagaimana nilai-nilai langit membumi dalam ruang-ruang domestik kita. Mari kita bedah bersama filosofi di balik arsitektur ruang makan Islami. Sahabat desain sekalian, seringkali kita terjebak pada estetika visual semata saat merancang ruang makan. Namun, dalam paradigma Islam, ruang makan adalah titik temu antara adab, estetika, dan syariah. Kita tidak hanya bicara soal di mana kita duduk, tapi bagaimana ruang itu memfasilitasi kita untuk bersyukur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 172, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah." Di sini, desain berperan sebagai katalisator syukur tersebut. Mari kita lihat bagaimana elemen kontemporer bisa bernafas dengan nilai-nilai ini. Setelah memahami landasan teologisnya, selanjutnya, mari kita masuk ke dalam esensi ruang sebagai medium perilaku. Dalam arsitektur Islam, tidak ada yang namanya ruang netral. Setiap sudut harus merespons nilai spiritual penghuninya. Ruang makan bukan sekadar wadah fisik untuk konsumsi, melainkan medium yang membentuk kebiasaan. Kita merancang sebuah ekosistem yang menyeimbangkan antara keramahan atau hospitality terhadap tamu, dengan privasi keluarga yang sangat dijaga dalam Islam. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang mengingatkan kita untuk memakan rezeki yang halal lagi baik sambil terus bertakwa. Jadi, arsitek bukan sekadar penata bata, tapi penata perilaku. Selanjutnya, bicara soal perilaku, salah satu tantangan terbesar adalah mengelola privasi tanpa mengurangi kehangatan penerimaan tamu. Inilah kecerdasan spasial yang harus dimiliki seorang perencana. Kita mengenal konsep ambang batas. Penggunaan foyer atau partisi roster menciptakan jeda visual agar tamu tidak langsung menembus area intim keluarga. Secara psikologis, perubahan material lantai bisa menjadi penanda transisi dari area publik ke semi-privat, yaitu ruang makan, hingga ke area privat seperti dapur. Fleksibilitas sangat penting. Ruang harus bisa diperluas saat jamuan tanpa mengekspos aktivitas harian keluarga. Ingatlah Quran Surat An-Nur ayat 27 tentang adab meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Arsitektur harus memfasilitasi perintah Tuhan ini secara fisik. Setelah privasi terjaga, selanjutnya, mari kita masuk ke jantung aktivitasnya, yaitu geometri interaksi di meja makan. Mari kita bedah anatomi meja makan kita melalui kacamata hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang ada di dekatmu." Arsitektur merespons ini dengan radius proporsional. Meja dirancang agar setiap orang bisa menjangkau makanan tanpa harus menyilangi tubuh orang lain, yang merupakan wujud penghormatan. Selain itu, inklusivitas adalah bentuk ihsan dalam desain. Kursi yang tegak dan stabil mendukung penggunaan tangan kanan secara natural, sekaligus ramah bagi lansia dan aman untuk anak-anak. Kita memperlakukan tubuh sebagai amanah, maka kenyamanan fisik adalah pendukung kehusyukan syukur. Kehusyukan ini tentu tidak akan tercapai tanpa aspek kebersihan yang mutlak atau toharoh. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, pilihan material bukanlah soal tren, melainkan soal higienitas. Kita sangat menyarankan penggunaan material non-pori atau rendah pori untuk meja dan lantai agar tahan noda serta bau. Material seperti ini memudahkan pembersihan secara total dan meminimalisir kontaminasi sisa makanan yang tersembunyi. Secara filosofis, kebersihan ruang fisik adalah cermin langsung dari kesucian batin penghuninya. Ruang yang bersih membantu jiwa untuk tetap teratur. Selain kebersihan permukaan, perlindungan terhadap rezeki dari Allah juga mencakup kualitas udara yang kita hirup. Aspek teknis yang sering terlupakan adalah ventilasi dan penyimpanan. Kita harus menerapkan sistem ventilasi silang agar aliran udara segar terus berganti, mencegah aroma masakan yang stagnan. Yang sangat krusial dalam etika perencanaan Islami adalah pemisahan absolut jalur udara dari toilet atau area lembab untuk menjaga kemurnian udara di ruang makan. Selain itu, penyimpanan alat makan harus tertutup untuk melindungi dari debu dan serangga. Hal ini merujuk pada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari untuk menutup bejana-bejana. Ini adalah bentuk preventif dalam menjaga kesehatan keluarga. Jika fisik sudah terjaga, selanjutnya, bagaimana dengan suasana batin yang diciptakan oleh cahaya dan suara? Suasana ruang makan haruslah tenang. Untuk pencahayaan, kita butuh cahaya yang cukup terang agar kita bisa melihat detail makanan sebagai bentuk syukur, namun tanpa efek dramatis atau kemewahan lampu gantung yang menyilaukan dan berlebihan. Dari sisi akustik,
Penggunaan panel penyerap gema sangat disarankan. Tujuannya agar percakapan tetap santun, jelas, dan tidak perlu berteriak. Mengapa? Karena dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 53, kita diingatkan untuk tidak asyik memperpanjang percakapan setelah selesai makan. Arsitektur membantu kita menetapkan batas waktu dan ketenangan ruang jamuan agar tetap efektif dan bermartabat. Selanjutnya, ketenangan ini semakin sempurna jika dibalut dengan estetika yang mengarahkan kita pada Sang Pencipta. Estetika dalam Islam bukanlah distraksi, melainkan pengingat akan sumber rezeki. Penggunaan pola geometris bergaya Islam menghadirkan ritme dan keteraturan presisi yang mencerminkan harmoni semesta di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita bisa meletakkan kaligrafi secara proporsional sebagai jangkar spiritual. Setiap kali mata memandang, hati diingatkan untuk bersyukur. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah, atau nikmat, kepadamu. Jadi, dekorasi di sini berfungsi sebagai sarana zikir visual. Namun ingat, keindahan ini tidak boleh terjatuh pada sikap berlebihan atau israf, seperti yang akan kita bahas di halaman selanjutnya. Sebagai praktisi, kita harus tegas menolak budaya boros atau tabzir. Arsitektur Islami menekankan pada nilai guna nyata. Hindarilah furnitur berlebihan yang hanya menguras sumber daya tanpa fungsi yang jelas. Keindahan sejati dicapai melalui proporsi yang pas, kebersihan, dan penggunaan material yang jujur serta tahan lama. Ini adalah wujud dari sikap anti-israf. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah memperingatkan bahwa pemboros adalah saudara setan. Maka, pilihlah furnitur yang awet dan fungsional sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap sumber daya bumi. Setelah membedah setiap elemen, selanjutnya mari kita lihat bagaimana semuanya menyatu dalam sebuah sintesis yang utuh. Rekan-rekan sekalian, inilah kesimpulan dari perancangan kita. Ruang makan Islami adalah sebuah sintesis dari 3 pilar utama, yaitu, pertama, tauhid, atau orientasi, maknanya estetika yang mengingatkan pada sumber rezeki dan desain yang anti-israf. Kedua, adab, atau perilaku, melalui manajemen privasi, geometri meja, dan adab waktu jamuan. Ketiga, maslahat, atau fungsi, di mana inklusivitas bagi seluruh anggota keluarga, ventilasi yang sehat, dan material higienis. Dengan menyatukan ketiganya, kita bukan hanya membangun rumah di dunia, tapi juga mengamalkan hadis untuk memuliakan tamu sebagai tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita renungkan apa tujuan akhir dari semua perencanaan ini. Sebagai kesimpulan, ruang makan Islami adalah penerjemahan wahyu ke dalam wujud fisik. Ini adalah ruang di mana estetika menundukkan diri demi menjaga adab. Saya mengajak rekan-rekan semua, mari kita tata kembali ruang makan kita. Bebaskan dari kemewahan yang sia-sia, dan jadikan ia tempat berkumpul yang bersih serta nyaman, agar setiap suapan yang kita ambil menjadi zikir dan membawa keberkahan bagi keluarga. Semoga paparan ini bermanfaat bagi praktik profesional dan kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.